Alhamdulillah, ikan teri dure sapu. Ini harganya 400 hingga 500 per dos. Ini ikan lure yang jadi idola, apalagi kalau ikan lure hitam. Alhamdulillah. Iya, tarik terus bang. Alhamdulillah, Bagan Rambo Radit 01 Tinobu La Solo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Jackpot. Masya Allah, ikan lurenya sapo. Aku mau pakai ini teh. Terus mater we. Lurenya sapo. Terus sapo. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Oke, kalau di sampingnya. Oh mantap. Bagan Radit inilah yang lagi cantik pagi ini. Kami patut syukuri bersama ABK Radit. Nah ini Pandis masih muda orangnya. Ini gara-gara Novi pengaruh tahun baru, pacara hari ulang tahun kau. Maco. Setelah minum kita sudah siap-siap mau ke kapal Bagan. Antar oleh Bro Enal. Bismillah. Alhamdulillah. Sudah tiba di Bago atau perahu Radit 01. Yang lainnya juga sudah dinaikkan ke atas. Mesin yang ada di kapal Bagan Rambo Radit ini ada dua. Nah ini mesin pertama ini. Nah ini sapu sisa 3 lampu yang menyala ini. Lagi proses penyaringan. Ini ikan bete-bete ini. Enak sekali nih kalau dikeringkan baru goreng, puree dan tembang itu sudah dipisahkan. Ini begini. Nah caranya begini. Dibuka tulangnya. Setelah tulangnya terbuka, cuci biar lebih fresh. Nah ini. Nah mana ikannya? Setelah itu pancula diaduk, kita dimasak lagi. Nah, wih. Saya mau langsung coba dulu satu. Nah ini ikan rezeki nih. Nah itu. Ikan, langsung di atas kepala kapal Bago. Nah ini belum dikasih dos. Arahnya kita kemana nanti? Oh ya, sana yang Pulau Keramat, sana itu. Arahnya ke sana Sabtu. Karena tidak ada dermaga, air surut, ya beginilah resikonya. Kita bisa lihat seperti apa cara penurunan ikan dari Bago sambil menarik itu. Enal ojek. Berapa lama begini, Bang Enal? 3 bulan. 3 bulan ya. Oke. Nah ini dicatat lagi. Pokoknya mamanya Reza ini nih, lincah sekali satu. Ya sukses lah, lancar lah rezekinya. Amin. Saya doanya juga semoga Bagan Radit bisa ada nanti 03, 04 dan seterusnya. Amin. Sapo, ketika saya baru tiba di La Solo, saya mendapat replika kapal Bagan. Di sini ada jangkar nih, seperti ini jangkarnya. Pelajarnya juga, ada 2.
Mantap. Konasara, La Solo. Nah, sebelum berangkat ke Bagan, kita singgah dulu di kios Sapna. Ini yang namanya Sapna. Ternyata kita ketemu orangnya untuk membeli pembekalan cemilan untuk dimakan-makan. Kacang TikTok, ada kacang garing. Nah, ini minuman. Nah, kita sudah belanja di kios Sapna. Kita sudah belanja tadi di kios Sapna. Saya ditemani kembali Bro Haji Darmawan. Wah, lagi promo ini Pak Haji. Ada teman barunya di La Solo. Siapa namanya Bang? Ilham. Nah, Bang Ilham nih. Alhamdulillah sudah tiba di rumah Mus. Ketemu sama apanya Mus ini? Oh, anak-anaknya. Kita alhamdulillah ketemu istrinya Mus. Kenapa 2 episode tidak pernah datang? Ya, soalnya di Murosi dulu. Sapo di belakang sana itu adalah bago atau perahu yang akan mengantar kita ke kapal Bagan Radit. Nah, inilah suasana di Kampung Muara Tinobu, Kecamatan La Solo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Nah, kita bisa lihat Sapo beberapa kapal Bagan yang lagi off, lagi istirahat ini. Tidak turun lampu kalau istilahnya di sini. Nah, di belakangnya situ ada 2 kapal Bagan lagi. Saya belum tahu mereknya semua ini. Nah, di belakang sebelah kiri, nah ini belakang sebelah kanan ada juga Bagan lagi. Nah, itu lagi Bagannya. Nama kapal Bagan tak? Mega Putra. Mega Putra yang mana yang paling? Yang ini. Yang biru itu yang sendiri. Oh, nah itu tadi beliau yang punya ini. Siapa nama tak? Muhammad Sabir. Muhammad Sabir. Saya akan berkunjung dulu ke rumah Bos Bagan Radit RDT. Nah, di depan rumah bos ini banyak juga ikan-ikan yang dikeringkan ini. Nah, nama bosnya adalah Pak Andis. Nah, ini rumah beliau. Alhamdulillah. Kalau dapat informasi tadi ini, beliau adalah anak Bugis Bone Palete. Nah, ini Sapo ketemu lagi subscribernya kita, Bang Enal. Dari Bagan apa kita di sini? Apa bagannya yang kita? NGP. Nah, ini Sapo, salah satu kru Bagan NGP, Bos Andis, baru dari luar tadi ini. Beliau udah pulang. Pak Andis. Agak karima deh. Baik. Alhamdulillah. Ketemu juga Pak Aco. Beliau ini di sini insya Allah kenal semua kalau Pak Bagan. Alhamdulillah saya masuk di rumah Pak Andis ini. Ada juga Bose. Terima kasih banyak Sapo Bugis Jack berada di Kelurahan Tinobu. Oke. Agak pesan-pesan untuk perantauan Abugis. Pesan-pesan. Semangat para pelaut. Oh. Jangan putus asa. Oke. Maju terus. Mantap dari Pak Andis, semangat, jangan putus asa, pelaut. Nah, ini mamanya Reza, kasih banyak ya mamanya Reza. Setelah minum, kita sudah siap-siap mau ke kapal Bagan RDT. Tadi doakan Sapo, semoga malam ini jackpot. Amin. Sapo, satu kebahagiaan bagi saya mau diantar ke pelabuhan sama Bos Andis. Pak Haji diantar oleh Bro Enal. Tap. Assalamualaikum Pak Desa. Salah. Saya permisi mau meliput kapal Bagan di wilayah Bapak ini. Siap. Ke pelabuhan Sapo. Nah, itu dia Radit 01 bagonya Sapo. Nah,
Nah, ini sebelum berangkat Pak Andis memberikan aba-aba atau instruksi kepada para ABK. Tepatnya ABK Radit 01. Ya, turun. Jadi agak ke sana ya. Nanti agak jangkar Oh, di situ. badan. Oh iya. Nah, ojek ini kan naik. Jo jadi. Iya. Sapo, saya sudah mau turun ke perahu. Jadi kita naik 2 kali perahunya ini. Sungguh kasihan. Ini di Konawe Utara di Tinobu. Kita ke perahu bagus saja, naik perahu kecil lagi dulu. Mudah-mudahan Pak Radit ke depan ada perhatian terhadap pemerintah setempat yang ada di Kabupaten Konawe Utara ini. Yuk kita naik ke Bagan melalui 2 kali perahu. Perahu kecil ke Bago, Bago baru ke Bagan. Yuk kita naik ke atas. Orang seperti Ada. Tapok, saya mulai Bago dulu. Bago kecil. Ini sudah berapa lama begini nih? Ya, sudah berapa tahun tadi ini? Hah? Sudah berpuluh-puluh tahun. Masa Allah. Alhamdulillah kita sudah tiba di Bago atau perahu yang besar dari perahu kecil ini. Jadi kita belajar lagi nih manjat-manjat. Ini 2 kali manjat. Di belakang Bang. Tangan gede-gede. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Sudah tiba di Bago atau perahu Radit 01 Tinobu, La Solo, Konawe Utara. Jangkar sudah dinaikkan dan segera akan berlayar menuju kapal Bagan Bahri. Madi, ini siapa namanya? Aldi. Oke, mesin yang ada di Bago Radit ini ada 2. Semuanya 6 silinder. Oh, kencang. Nah, mesin kapal Bago atau perahu sudah mulai bunyi dan kapal Bago segera akan berangkat. Nah, ini sementara bergerak meninggalkan pantai Tinobu, sudah mulai akselerasi perahunya walaupun masih pelan-pelan karena di sini lautnya masih dangkal. Booking. Panggilannya ada yang nguki ini Sapo. Katanya kalau ke kapal Bagan kurang lebih 1 jam. Alhamdulillah sudah tiba di Bagan Radit Tinobu, Konawe Utara, La Solo. Teluk La Solo terletak di perairan Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sedikit gambaran bahwa kapal Bagan Radit 01 Tinobu, La Solo, Konawe Utara ini adalah kapal Bagan milik Bapak Andis
anak Bugis Bone Sapo. Bone dari Palete. Terima kasih banyak Bang Mus sudah mengundang The Bugis Jack 19 hadir untuk meliput kapal Bagan Radit 01. Nah, di sana ABK-nya sudah ada yang menunggu Sapo. Alhamdulillah. Kita sudah tiba di kapal Bagan Radit. Kita bersiap-siap lagi untuk naik ke atas. Nah, ini sudah tiba di kapal Bagan. Irfan, mantap Irfan. Dan Bas kita tadi tuh yang jaga mesin. Ojek yang lagi mabagan. Bang, lagi sepi ojeknya Bang. Lagi sepi ojeknya Bang. Irfan, itu kan tadi ini depan belakang baru menyala, kiri kanan belum? Belum, kanan itu mesin depan yang silinder. Yang ini depan belakang mesin 4 silinder. Oh, jadi jam-jam berapa dikasih nyala itu? Belakang saja kapan dia mau mesin. Nah, itu gabus-gabus dinaikkan ke atas kapal Bagan. Alhamdulillah kita sudah tiba di Bagan Radit 01. Nah, ini seperti ini penampakan dari kapal Bagan Radit 01 Inobu Lasolo. Nah, saya akan naik ke atas itu Sapo. Alhamdulillah saya sudah tiba di kapal Bagan Radit. Sudah ketemu Bang Mus. Nah, ini Bang Mus yang menghubungkan kita dengan kapal Bagan Rambo Radit 01 Inobu Lasolo Benai Utara. Ayo keren Bang Mus. Ya, baik-baik saja. Alhamdulillah. Kira-kira bagaimana malam ini? Ya, malam ini lagi tengah bulan ini, jadi agak tengah malam ini lagi cuma cari-cari ini. Oh ya, karena terang bulan. Terang bulan. Kira-kira tengah malam ya? Ya. Kira-kira berapa kali nanti ini? Ya, sekitar 2 kali lah. Alhamdulillah kita sudah tiba di atas kapal Bagan Radit dan langsung ini makan-makan cemilan tadi itu yang sudah dibeli di kios Sapna. Jangkar. Nah, ini penggulungnya ada 2, ada yang tali kecil dan ada penggulung untuk tali besarnya ini. Yang utama atau pala jareng dari Bagan Rambo Radit 01. Menurut informasi dari Bang Mus tadi sekitar 12,5 meter tingginya. Lantai yang dilapisi dengan fiber. Kita masuk ke dalam, siapan air ataupun solar. Nah, ini adalah ruang mesin yang ada di kapal Bagan Rambo Radit ini ada 2. Nah, ini mesin pertama ini khusus untuk kamar. Ini secara umum digunakan untuk ruang mesin dan peralatan kelistrikan lainnya. Walaupun ada juga space kiri kanan ini bisa juga digunakan untuk tidur. Instalasi kelistrikan dari Bagan Radit. Di sini terdapat lampu-lampu. Nah, ini mesin kedua. Mesin kedua Radit. Ini kecil sedikit. Hanya 4 silinder, yang di depan tadi 6 silinder. Aki dan peralatan lainnya. Nah, ini ada beras. Nah, ini satu karung beras kepala. Mantap, mesin untuk pemutar gargan. Nah, ini katanya.
Nah, kakaknya nanti yang akan memutar pipa ini untuk menaikkan ataupun menurunkan jaring. Ini mesin genset cadangan ya, ini cadangan ini. Kita sampai ke tempat yang paling seru. Ini adalah dapur. Dan itu adalah Pak Mus. Mau masak apa Pak Mus? Wah, mantap. Mau masak mie ini. Ada sementara yang lagi goreng-goreng ikan ini. Oh, ini bikin apa ini, Bos? Jadi apa namanya? Oh, bikin cobek-cobek. Ruang mesin. Yang mana ruang mesin ini hampir 80% menguasai rumah-rumah. Nah, ini pembekalan saya ini. Ada gabus-gabus. Wow, ada Pak Haji. Hei. Kenapa buka Pak Haji? Jono manu Maghrib. Dan ini adalah pembekalan-pembekalan seperti ada galon untuk air putih dan ada jerkin-jerkin. Nah, biasanya itu isi solar. Bikin apa nih? Pecel. Oh, digoreng. Kita sudah tiba di bagian belakang ini. Kita bisa lihat di sana pagonya atau perahunya seperti biasa ada di belakang sana, Sapo. Malam ini kita langsung makan dulu, Sapo, karena penarikannya agak lama. Penarikan pertama diprediksi di jam 12. Jadi kita makan dulu karena ini lagi terang bulan. Jadi penarikan agak tengah malam, Sapo. Ini Bang Mus. Woi, mantap. Pakai baju The Bugis Jack 19. Ini penarikannya agak lama karena terang bulan ini. Nah, terang bulan jadi agak tengah malam. Agak tengah malam ya. Oh, berarti penarikan diprediksi hanya 1 kali atau 2 kali? Prediksi hanya 2 kali lah. Yuk kita makan. Nah, ini goreng ikannya. Nah, itu goreng ikan tadi, Sapo, digoreng sama ini Ateng. Terima kasih banyak Bang Ateng sudah goreng ikan. Mana Pak Haji? Lalu pui pengoje, teki helemu. Di saat-saat begini para ABK Bagan Rambo Radit lagi istirahat itu, Sapo. Ada yang tiduran di atas ayunan. Nah, itu ayunan-ayunan yang dibuat dari bekas dari atau bekas jaring yang tidak terpakai lagi. Sapo, sebelum penarikan jaring karena masih agak lama, kita tidur dulu. Mau tiduran dulu, Sapo. Salah satu penyebab sehingga penarikan jaring agak lama, kita tunggu dulu ini cahaya rembulan yang terang itu, kita tunggu meredup. Nah, setelah meredup maka jaring mulai diangkat. Assalamualaikum. Tidur sama dekatnya Bang Haji Mawang. Alhamdulillah sudah bangun ini, Sapo. Pas bangun ini lampu sudah beberapa yang sudah dimatikan. Nah, seperti kita lihat kiri dan kanan depan itu hampir sudah dimatikan semua. Nah, sisa berapa yang masih menyala. Yang menyala sisa di belakang ini ada 2, 1, 2. Sedangkan yang di bagian bawah masih ada yang menyala sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 9 dengan bagian bawah sekali itu. Ini di bagian kanan. Nah, kalau di bagian kirinya juga gitu, masih ada 8
lampu yang menyala. Nah, seperti biasa lampu akan mati secara bertahap dan menyisakan satu lampu lagi kiri dan kanannya itu menyala. Di saat itulah nanti jaring akan diangkat. Nah, ini Sapo sisa 3 lampu yang menyala ini. Sekarang lampunya sudah mati semua itu yang 3 tadi, sisa 1 yang menyala itu. Tujuannya agar ikan yang sudah masuk di perangkap jaring di bagan ini tetap bermain dengan adanya cahaya lampu yang tadi itu tersisa 1. Nah, sekarang pengangkatan jaring dengan sistem putaran gardannya yang diputar dengan mesin. Nah, inilah penampakan jaring yang sudah naik di atas. Ini sudah dimulai Sapo di sebelah kiri, sedangkan ini adalah sisi sebelah kanan. Nah, ini nih jadi bagian roda putaran. Nah, kita akan melihat di sebelah kanan. Nah, ini di sisi kanan. Waduh, ternyata belum sampai ke bagian putaran ini Sapo. Sudah 90% Sapo. Jadi pengangkatannya ini sudah hampir rampung ini sampai di depan. Dan sisi kanan, hampir juga nih sudah tiba di bagian depan. Sampai semua di bagian depan. Ikan itu Sapo sudah mulai ada yang muncul, sudah mulai ada yang repot-repot. Wih, ada besar itu 1. Itu Sapo. Ada ikan putih itu tadi. Oh, ini tekniknya bagus ini. Nah, ini di bagian radit ini, di bagian depan ada 2 macam jaring. Ada yang jaring agak besar diameternya. Nah, itu kalau ada ikannya besar, dia akan tersaring di situ. Kalau ikan kecil kayak lure dan tembang, nah itu lolos ke bagian jaring yang lebih kecil. Nah, proses penyaringannya di sini nih. Jadi ikan yang lebih kecil langsung lolos. Nah, yang agak besar itu pasti masuk ke sini nih. Nah, ini nih, kita lihat dari sini nih. Alhamdulillah, malam ini bagan radit jackpot juga Sapo. Ikan tembang sama teri. Kalau yang saat itu ikan apa radit? Ikan apa? Yang lebar-lebar itu? Bale ager, oh bete-bete itu Sapo. Nah, ini bete-betenya juga. Berarti dapat jaring yang besar itu di. Jadi Sapo pemirsa ada Bugis Jack 19, ini adalah teknik baru saya lihat selama meliput bagan. Nah, ini di bagian depan sekitar 10 meter atau 5 meter ini ada jaring pertama, yaitu jaringnya agak besar, lubang-lubangnya itu diameternya. Nah, itu untuk menyaring ikan yang lebih besar ukurannya.
dapat jaring. Nah, nanti di jaring kedua diameternya yang seperti umumnya itu. Nah, disitulah bagian untuk lure. Nah, ini penyaringannya Sapo. Boleh teknik ini dicoba. Ini teknik yang ada di La Solo. Kenapa itu? Wih, ada ikan layur. Mana Sapo ikannya? Di sana. Woi, mantap. Ikan apa itu? Ikan putih ya? Ada cumi juga dapat nih. Ada cuminya. Ini cumi. Oh, jadi ITTM lo apa kero? Sekitar berapa menit? Sekitar 2 menit lah. Ini jaringnya yang agak besar diameternya itu tuh. Nah, akan menyaring ikan-ikan yang lebih besar ukurannya. Jadi ikan yang lebih besar ukurannya akan tertinggal. Sedangkan yang lebih kecil seperti lure dan tembang pasti lolos dari jaring itu tadi. Maka dia nanti masuk ke jaring terakhir. Nah, ini teknik. Boleh dicontoh Sapo. Proses penyaringan ini sekitar lebih 5 sampai 10 menit. Nah, ini digoyang-goyang. Nah, di sistem yang ada di kapal bagan Rambo Radit 01 ini, ikan yang sudah diambil ini tidak sama seperti bagan-bagan sebelumnya, yaitu dikasihnya di daerah sini baru disortir. Kalau di bagan Radit ini langsung ke Bago. Nah, langsung ke sini Sapo. Langsung ke Bago. Wih. Alhamdulillah. Bagang Radit malam hari ini jackpot. Ini serokan pertama. Ada beberapa macam ikan ini saya lihat. Sandru Pak Kero mus. Agak ketogan juga ketubung. Nah, itu yang besar itu ikan kampulan Sapo, macam ikan bolu. Mana dia? Nah, ikan selanjutnya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk tarikan yang ketiga yang tadi itu seroknya masuknya, ini hasilnya. Jadi saringan pertama ini. Setelah saringan pertama habis, baru dilanjutkan di saringan kedua. Nah, ini sudah jelas lure banyak. Bago juga, tapi langsung dikasih masuk di gabus. Nah, itu. Ya, langsung masuk ke gabus. Wah, pelurena Sapo. Bawa ke belakang. Selanjutnya Sapo.
Alhamdulillah. Kelar. Alhamdulillah malam ini di tarikan pertama. Sekitar berapa gabus ini Pak Mus? Tadi itu? Gabus saja. Alhamdulillah sudah sekitar 4 gabus. Ini sudah terambulan ini. Ya, karena katanya Pak Mus ini karena lagi terambulan. Semoga tarikan kedua bisa maksimal lagi. Amin. Seperti biasanya, ini sudah standar bagan-bagan di Sulawesi. Ketika ikan sudah disortir dan dimasukkan dalam gabus, itu wajib diberikan es batu. Tujuannya agar tetap segar dan awet ikan-ikannya Sapo. Nah ini Sapo, kita mau masak-masak lagi nih bersama Bang Mus. Sudah jam 23:50, penarikannya baru selesai. Nah ini Bang Mus lagi bersih-bersihkan ikan. Ikan apa nih Pak Mus? Melome ini dengan bete-bete ini. Dipecah-pecah dulu ini. Hai, pecah-pecah labus dulu. Tulang-tulangnya dulu. Nah, baru dibersihkan. Nah, di sini. Ini kita lihat bumbunya, racikannya. Bumbunya nih. Mantap curinya. Bentai ini menambah stamina. Wih, Awas stamina. stamina untuk apa ini? Supaya kuat. Buat Alex ya. Setelah penarikan jaring pertama, alhamdulillah dapat kurang lebih 4 dos. Ini kita mau mapecok. Coba kuat guys, coba kuat. Ikan apa ini yang dipecok ini? Lome, Hah? lome. Lome-lome. Nah ini nih, begini. Nah celahnya begini. Dibuka tulangnya. Setelah tulangnya terbuka, cuci. Nah dicuci, biar darahnya hilang. Di sini Sapo yang sudah dicuci. Dan tadi sudah Bumbunya tadi bapaknya sudah apa tadi? Pertama garam, micin, kompok. lombok, sama asam. Nah ini dia. Nah dia diaduk. Jagonya ini bapak sini. Supaya biar lebih segar lagi. Dicuci dulu. Dicuci. Koki andalan ini Sapo. Nah ini biar lebih fresh. Pencet juga ya. Iya. Dilepas lagi. Nah, itu. Wah, lebih fresh lagi nih kalau 2 kali dicuci Sapo. Nah, langsung dikasih masuk ke bumbunya tadi. Nah, ini masuk bumbunya di sini. Masih diremas-remas. Setelah itu pancula diaduk. Tadi masak lagi. Woi. Apakah pemirsa Debugis Jack 19 sudah ada yang pernah merasakan pecok bale seperti ini? Kalau ada silakan komen. Kalau yang belum komen juga. Maga masih Pak. Ini bagus, mau coba ini pecok balenya. Alhamdulillah Sapo kita mau makan pecok bale ala badan Radit di Modu. Saya mau langsung coba dulu saat ini. Selain tadi ada coba ini ada juga ikan bakar Sapo. Mas Iban. Kenapa tak? Bagus. Ayo. Ini juga tukang ojek
Yang tadi ikut mabagang, ikut juga makan sapo. Boleh mematat itu. Ya, coba anu diri. Maka mamu sedih. Terus joko nanti. Mamu lewat bahaya sedih. Inilah keseruan kita makan rame-rame di Bagan Radit. Mantap memang ini Pak Mus. Ada juga cumi-cumi, ada udang, nasi bale apa ini? Nasi kutu. Agak? Nasi kutu ya. Agak sih ya nasi kutu. Masak garam. Hah? Nama masak garam saja. Oh, itu dia bilang nasi kutu. Iya. Kan tidak mau bumbunya yang lain. Oh, begitu kah? Masakan nasi kutu hanya pakai garam. Ini nih. Kita mau coba nih ambil nasi kutu ini. Yang hanya katanya memakai garam. Memang ini di Bagan. Semua masakan ada nih. Yang penting cepat selesai makan. Saya mau coba juga cuminya. Alhamdulillah segar. Makan Pak Haji. Terima kasih banyak Bos Bagan Radit Pak Andis. Baik. Ya, terima kasih kok Ki Pandis. Ya, terima kasih Pak Andi. Udah makan sapo, makan cumi, makan pecel, makan nasi itu dari Bang Mus. Saatnya kita mau tidur ini sapo. Assalamualaikum. Awas tadi. Kita tunggu lagi tayangan tarikan keduanya. Alhamdulillah, sekarang penarikan kedua pada malam hari ini atau penarikan terakhir pada jam 5.03 dini hari. Sisi kiri kapal bagian kanan juga sudah sampai nih hujan. Itu bapaknya Su. Alhamdulillah, jackpot Bagan Radit 01. Woo. Nah, ini dia. Alhamdulillah, jackpot. Dure putih. Gancok masuk. Nah, ini nih. Dure putih, sapu. Ada ikan besar itu lompat-lompat juga. Dan apa nih itu? Gancuk. Lagi di kaso. Mana ikannya? Nah itu dia. Ya. Ikan tenggiri sapu. Ini bisa didapat gancok. Begitu saja. Dia lepas. Dapat. Ikan apa ini? Naso. Oh, naso. Nah ini ikannya. Simpan di gabus dulu. Jadi sementara disaring ikan-ikan besar itu tinggal, dan yang kecil lolos ke saringan kedua.
langsung akan di drop ke atas kapal bago ini di bagian depannya, di bagian kepala. Ini dia. Balik lagi, Bro. Lajur coba kasih lihat. Wih, mantap lajur. Mantap lajurnya. 2 ekor lagi. Alhamdulillah. Cawa-cawa sih Pak Mus. Jackpot sih Bagang Radit. Ada lagi lanjutnya. 1. Oke, Todogi. Itu dia lanjutnya. Yang kecil itu lolos dari jaring pertama ini. Ikan yang besar. Nah, ini tertahan di sini. Ini ikan apa Pak Mus yang jaring pertama ini? Bisa ringan. Campuran ini. Masih Sudah campuran. ada semua macamnya di sini kan. Nah, itu penjelasan. Tinggal lokal-lokalnya enggak ada. Oh. Tinggal lokal-lokalnya. Nah, ini udah mulai diundrek. Serok. Alhamdulillah, tarikan kedua di dini hari jam 5:16 ini. Nah, itu udah mulai naik. Alhamdulillah. Tembang ya. Tarik ke sedikit tuh. Di sana tembangnya sapu. Alhamdulillah. Terima doanya Mus pada tarikan terakhir ini. Dapat tembang sapu. Udah nggak kesana itu. Udah kipas, pasami. Perfect. Alhamdulillah sapu. Nah, ini masuk ikannya. Dan tembang kenangan. Campur BTBT sapu. Jadi di Bagang Radit ini saya jelaskan lagi. Memang cara atau sistem kerjanya ini langsung dikasihnya di bago. Nanti di bago dikasih masuk di dalam gabus saringannya ini. Jadi ikan-ikan yang ukuran lebih besar dia tersaring di jaring pertama. Nah, setelah tersaring, nah, langsung dikasih naik ke sini nih, di bago atau di perahu di bagian depannya. Itu tadi kan sudah disaring. Nah, selanjutnya ikan yang dari sebelah kanan itu digiring lagi untuk disaring seperti pertama tadi itu, diarahkan ke sini nih. Sini. Nanti kan di sini ada nyaringnya di sini. Jaring pertamanya yang diameter lubang-lubangnya lebih besar. Ini para ADK lagi diperhatikan lagi proses penyaringan selanjutnya. Ini sementara disaring lagi subset. Ini dapat lagi lajur. Panjang betul ini lajurnya, panjang dan mengkilap. Mantap. Ada 2 ekor lagi sapu. Mantap. Penyortiran akhir sekaligus memasukkan ikan ke dalam gabus yang selanjutnya diberikan es batu agar tetap awet dan segar. Ikannya sapu, banyak sapu. Tembang kenangan, ikan yang paling pintar menyanyi ini, ikan tembang. Ikan tembang. Di mana burung yang terbang tersebut. Biasanya di situ banyak ikan itu.
sapu dan tembangnya. Ini langsung dikasih naik ke kapal bago dan dimasukkan di dalam gabus. Nah, itu dia. Ini lagi langsung dimasukkan ke dalam gabus. Hampir dipastikan sudah sejenis semua, jadi sudah tersaring dengan baik. Ini tidak disortir lagi seperti pertama kalinya tadi itu. Repo-repo balena sapu. Nah, ini kalau tidak salah ini kurang lebih sudah 6, 7, 8 gabus ini ditarikan terakhir. Tarikan pertama tadi sudah 4 gabus. Dan tembangnya lagi menari-nari. Dan tembang menari-nari sapu. Senyum-senyum lagi Bang Mus. Radit 01 jackpot di tarikan terakhir. Cahaya mentari sudah mulai mau menampakkan cahayanya ini mentari. Sudah mulai pagi sapu. Kita review dulu keliling. Dan ini sudah mulai agak terang. Mulai diangkat lagi ikannya. Nah itu. Langsung dimasukkan ke dalam gabus. Mantap. Alhamdulillah. Repe-repe terus. Sudah 10 gabus ini saya lihat di tarikan kedua. Ini sudah 10 gabus ini kurang lebih. Nah, ini sudah 11. Sampai keringatan sapu. Banyak sul. Sapu itu ada yang lebar-lebar berenang di bawah itu, di bawahnya Pamus. Ternyata ada pari ya. Wah, naruh parina. Ntar mau digancu. Nah, itu dia. Alhamdulillah dapat pari. Pari apa namanya nih, Pamus? Ya, ini pari gancu. Masih melawan dia, mengepakkan sayapnya. Dapat pari sapu. Baik. Lain itu ekornya, deh. Kita harus ekstra hati-hati nih sapu. Langsung naik di kapal kan juga ini. Nah ini sudah pagi juga. Lampu atau mesin kelistrikan dari Bagang Radit ini sudah dimatikan. Lebar pagai. Nih sementara proses evakuasi. Nah itu. Sudah dibuka itu senjata rahasianya. Parinya ini, alhamdulillah besar, lebar, panjang, 3 ekor. Masih melawan sapu, masih melawan dia, belum mau mengalah. Itu durinya ya, Pak. Ini senjata utamanya di.
Kalau ini yang kena orang, bahaya. Nah ini parinya besar sekali, diangkat 5 orang. Masih melawan parinya sapu. Langsung masuk ke dalam. Nah itu jadi sudah 12 dos sapu tarikan kedua ini. Setelah nanti penyaringannya dilanjutkan untuk serok di jaring terakhir. Tadi kan sudah disaring tuh. Nah ini penarikan jaring utamanya untuk diambil lagi ikannya yang lagi jackpot sapu. Galurenya sudah mulai kelihatan. Nah sana. Bersih, bersih. Alhamdulillah. Gimana Pak Mus? Bersih. Lure apa ini Pak Mus? Lure putih. Ini berapa biasa tas satu gabus? Alhamdulillah. Ini kurang lebih 400 sampai 500 harganya di La Solo ini. Sapu. Alhamdulillah. Ikan teri, lure sapu. Jackpot. Alhamdulillah. Ini harganya sekitar 400 hingga 500 per dos. Nah, kita lihat nanti. Kira-kira ini ada berapa dos ini sapu. Sudah mulai dikasih naik. Tapi memang ini ikan lure yang jadi idola. Apalagi kalau ikan lure hitam. Nah, ini ikan lure begini. Nah, itu. Ikan. Langsung di atas kepala kapal bago. Nah, ini belum dikasih dos. Alhamdulillah. Iya, tarik terus bang. Alhamdulillah. Bagan Rambo Radit 01 Tinobu La Solo Konawe Utara Sulawesi Tenggara jackpot. ABK pun senyum-senyum. Jangan lupa bonusnya Bos Andis. Jackpot. Alhamdulillah. Nah ini nih, Masya Allah, ikan lurenya sapu di Teluk La Solo, kapal Bagan Rambo Radit. Banyak nih reper-reper, itu mah packing teh, reper-reper materu lurena sapu. Alhamdulillah, rezekimu ya Allah pagi ini. Semoga kedepannya jackpot terus lagi sapu. Ondrongnya gana ro, kita pani dia nanu lebih reper-reper retan nih. Masalah bisa penuh ini bagian depannya ini. Kalau penuh ini berapa gabus ini perkiraan? 30-an. Nah, mudahan sapu. Jadi kalau penuh ini bagian depan kurang lebih 30 gabus. Tadi di saringan jaringnya yang disaring itu 4 kali ada 12. Semalam ada 4. Jadi kurang lebih 50 gabus ini sapu. Alhamdulillah. Jackpot. Kalau begini sapu bukan saja ABK yang senang, pemilik kapal Bagan juga tersenyum melihat bagannya kalau begini hasilnya sapu. Sudah mau penuh itu? Sudah mau penuh itu, ini masih banyak ini nih. Masih banyak sapu. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Kalau bapaknya Sul bagaimana? Oke, kalau di sampingnya, oh mantap. Ini yang baju pink, mantap juga. Nah itu masih secara langsung kita anggota gitu. Ya secara langsung di TikTok. Itu juga akun TikTok Jafar CTB Sapu. Karena tidak langsung dikasih di gabus, dimasukkan di gabus, itu esnya langsung dipecah ini sapu, agar ikannya tetap segar dan awet.
karena nantinya ketika kita perjalanan itu ikannya disortir nanti di sini nih sementara perjalanan. Nah itu dikasih naik lagi sapu. Nah ini sepertinya memang full ini bagian depan ini, kurang lebih 30 gabus di sini. Alhamdulillah. Di Sinjai ada namanya Bagan Tilong Kabila yang cantik. Ternyata di La Solo juga ada yang cantik sapu. Namanya Bagang Radit 01. Jackpot ikan teri sapu. Ini ada yang cari janda, bapaknya Sulha. Awas ke, nah lihat di YouTube. Dalam bahaya nih bapaknya Sulta, cari janda. Kalau saya lihat ini pas-pas nih. Alhamdulillah. Nah ini, jadi kurang lebih 30 gabus ini sapu ikan terinya di sini. Senyum dong. Kalau orang sudah jackpot harus senyum. Ateng-ateng senyum dong. Jakui, nasib Pak Operator, Pak Juragan. Gimana Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah satu rezeki dari Allah melalui lautnya ini, walaupun terang bulan, di mana di tarikan kedua ini jackpot. Kami patut syukuri bersama ABK Radit dan YouTuber The Bugis Jack 19 mengucapkan terima kasih banyak atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Sudah mau siap-siap ini, Cat? Oh ya, kita sudah mau siap-siap sapu. Terima kasih banyak Jack Bugis Jack 19 hadir. Alhamdulillah rezekinya Tete pagi hari ini. Terima kasih banyak. Nah, inilah Bagang Radit 01 di pagi hari di Teluk La Solo. Alhamdulillah hasil jackpot diperkirakan kurang lebih 50 gabus ikan teri dan ikan tembang sapu. Harga ikan teri kurang lebih 500.000 per gabus. Bisa dibayangkan berapa hasilnya pagi ini. Ikuti terus sapu perjalanan kami di Bagan Radit ini sampai ke pelabuhan. Alhamdulillah saya sudah di atas Pago sapu, siap-siap untuk menuju ke pelabuhan Tinobu. Selamat tinggal Bagan Radit 01. Arahnya kita kemana nanti? Oh ya, sana yang Pulau Keramat, sana itu. Arahnya ke sana sapu. Selamat tinggal. Dadah-dadah dulu. Jaga kapal aja Bu Balu Macam itu pandis. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada The Bugis Jack 19 untuk meliput pengoperasian kapal Bagan Rambo Radit 01 di Teluk La Solo. Dan saat ini kita berangkat. Dan tetap ada tukang ojek ikut. Ini ABK sembari perahu bergerak menuju ke pelabuhan, melakukan sortiran mengisi gabus karena ombaknya besar, perahu tidak terlalu laju sapu. Alhamdulillah kita sudah tiba sapu di, saya mau bilang pelabuhan, tidak ada pelabuhannya. Saya bilang saja kita tiba di pantai Tinobu. Duka-duka seorang nelayan ketika datang dari Mabagang
kapalnya ini tidak bisa langsung ke darat karena di sini belum ada pelabuhannya. Mudah-mudahan ke depan pemerintah setempat yang melihat tayangan ini memberikan perhatian terhadap nelayan yang ada di Tinobo ini. Rela-rela Sapo untuk basah-basahan. Ini semua papalele ini memutuskan ikan. Ah, ini coba lihat Sapo. Kedalamannya sekitar 1 meter ini. Wih. Ada yang lompat Sapo. Nah ini sementara nego. Nah ini. Kalau di tempat lain biasanya langsung naik ke pelabuhan. Baik airnya mati atau surut, tetap ke pelabuhan. Nah ini kasihan lagi mati airnya, ya beginilah. Bahkan ada ibu-ibu juga yang datang ini. Ini nih sementara nego ini Sapo. Sebentar, tarik, diojek ke situ karena di sini nggak ada dermaga. Oh kasihan juga ya. Apa harapannya ini Pak Mus? Harapannya udah ke depan ini pemerintah setempat bisa membangkitkan dermaga di sini. Suara hati seorang nelayan Bagan. Ini Pak Mus namanya nih yang ada di Radit. Oke Pak Mus. Ikannya ini diangsur dulu ke sana lagi dengan perahu-perahu kecil seperti ini ataupun diapungkan. Diapungkan seperti ini nih. Diapungkan sampai ke depan sana itu. Di sana ditunggu lagi sama ojek. Ternyata di laut juga ada tukang ojek Sapo. Nah ini caranya Sapo. Ini dulu diapungkan. Masya Allah. Jadi dijejer seperti ini Sapo. Bisa dibayangkan ya. Ini tanpa adanya dermaga atau pelabuhan di Muara Tinobo ini seperti inilah. Agak berat juga, kasihan ini nelayan yang ada di sini. Nah, diikat, nanti setelah itu penuh diikat itu, ditariklah ke depan sana itu sampai di pasir. Nah di depan sana itu masih butuh lagi tenaga ojek. Biaya ojeknya berapa? 10.000 satu gabus. Tapi kalau ada pelabuhan hilang pekerjaan tak bagaimana? Oh, resiko nih. Mantap itu motornya Sapo. Nah itu tuh. Padahal ini air laut ini beresiko loh motornya itu. Hebat. Mantap. Naik motor di laut. Seru ini Sapo, unik. Hanya di La Solo ada ojek ikan, bahkan motornya sampai turun di laut. Seperti itu kita lihat itu. Balik lagi Roh. Baik, nyamannya dibikin MP itu Sapo. Itu berapa biasanya dibelikan itu Pan? Wah, 80.000 kalau di sini Sapo. Kalau di kampungnya berapa Sapo? Komen. Di kampung ini ikan tenggiri sebesar begini berapa per ekornya? Sapo, itu pari yang kita dapat tadi malam. Katanya itu parinya betina. Ternyata ini pari melahirkan Sapo. Berarti masih hidup kah? Tidak Mi? Sudah mati di? Wah, tajinnya itu di. Kalau bayinya masih hidup enggak? Mati Mi juga di. Ini namanya tangkap satu dapat dua. Lebarnya mungkin 1,5 meter itu deh. Tenggirinya nih yang bagus untuk bikin tempe. Berenang lagi. Udah juga. Ini hasilnya dari malam ini. Hasil dari malam kan? Siapa yang bertanggung jawab ini? Ini parinya melahirkan, siapa bertanggung jawab? Yang mana itu? Pari yang semalam Sapo itu betina.
dan ternyata lagi hamil, lagi mengandung, dan alhamdulillah melahirkan, tiba di pelabuhan sini. Itu kira-kira beratnya berapa kilo itu? Berapa kilo? Ada 50 enggak? Lebih? Itu sapoy. Kurang lebih 50 kilo ini beratnya, lebih ini. Bisa sampai 70 kilo itu sapo. Nggak bisa angkat. Oh, saya juga sudah mau turun ini. Mau diapa? Kita harus basah-basah. Beginilah, karena fasilitas masih terbatas, kita harus turun ini sapo. Walaupun basah-basah. Nah, coba lihat. Airnya basah juga. Wah, akhirnya basah juga sapo. Mantap, Tinobu. Nah, saya meliput ini di air ini. Sampai basah-basah sapo ini. Nah, ini ikan urenya masih dikasih masuk di gabus. Tadi kan itu dari atas. Oke. Nah, kita ikuti Pak Sul sambil menarik itu. Pak Sul tarik 3 gabus. Alhamdulillah sapo, saya sudah merasakan juga seperti yang dirasakan para nelayan-nelayan yang ada di Tinobu ini. Di kejauhan sana kita bisa lihat motor ojek ikan. Nah, kita sudah dekat ini sapo. Itu dia yang seru. Ojek ikan di laut di Muara Tinobu. Ah, seperti ini. Mantap. Oke. Nah, ini datang lagi nih ojeknya sapo. Ini pakai motor apa ini? Merek apa ini motornya? So Good. Mantap ini, So Good. Nah, ini nih. Naik seperti ini. Nah, ini baru satu. Nah, nanti diangkat lagi satu itu sapo. Oke, selamat. Hati-hati. Ini datang lagi ojeknya sapo. Wih, macet ini satu. Oh, Sogun juga ya. Mantap, Inal. Nah, ini Bang Inal ini sapo. Inal ojek. Sudah berapa lama begini, Bang Inal? 3 bulan ya. Wah, mantap. Berapa biasanya sewanya satu gabus? Wah, mantap. Selamat. Oke. Itu Bang Enal. Dia salah satu ojek ikan yang ada di Tinobu. Sapo, saat ini saya jalan kaki dari perahu tadi itu. Pemirsa The Bugis Jack 19. Saya sudah di atas dermaga. Nah, di belakang sana itu kita bisa lihat ramainya antara pemilik bagan hadir pagi ini untuk mengontrol ikan sekaligus melakukan negosiasi kepada Papa Lele. Nah, kita ikuti terus sapo ikutannya. Alhamdulillah. Kalau begini terus hasilnya, senyum-senyum terus Bapak Sul. Yang terakhir ini pengantarannya. Oh, ternyata masih ada satu di sana, bagian terakhir sekali. Enak. Alhamdulillah
kurang lebih 50 gabus. Harganya berkisar 450.000 hingga 550.000. Jadi bisa dibayangkan Sapo hasil Bagan Radit 01 pada malam hari ini. Nah, ini gabus terakhir tadi, ada ikan tenggirinya. Ikan tenggirinya mantap sekali. Saya ada yang tanya, ibu ini dijual kayak itu ikannya? Ya, nah, ya mau balu ga? Nah balu ga? Ibu tanya. Baru mesti. Yang di kantong ikan ketombong. Oh. Ini langsung diantar kemana ini ikannya? Diantar kemana? Oh di situ. Oke. Kita mau antar di mana ikannya? Keliling. Daerah mana? Asera sampai perbatasan enggak? Mantap. Biasa ini kan dibeli tadi ini 400-500.000. Biasa kalau terjual semua berapa dapatnya? Ya, 1 juta. Bukan pembeli bensin kalau 300.000. Pembeli motor itu 600. Wah, salah. Ya, lipat 2 kali Sapo. Dia biasa dapat keuntungan itu 600.000. Katanya pembeli bensin. Wah, saya bilang itu pembeli motor. Itu biasanya kalau ikan dipetui semua kan tidak masalah, dibayar. Kalau ada yang tak tinggal, tidak ada beli, bagaimana itu biasanya? Kita kasih menjemur orang. Oh, isi menjemur. Nah itu kalau sudah kering, siapa yang beli lagi itu biasanya? Ada pembeli kan? Oh, ada pembeli. Jadi Sapo tidak ada habis-habisnya. Jadi walaupun hari ini tidak dipetui semua, tidak dibeli, ibu tadi bilang Pembeli ikan kering. ikan kering banyak ya. Masya Allah. Oke, terima kasih Bu informasinya. Laki nih kami. Ini dicatat lagi. Pokoknya mamanya Reisa ini nih, lincah sekali Sapo. Ibu negara dari Bang Andis. Ada yang bayar lagi. Di sini Sapo. Mega Ogi ke Sapo Terata Ogi. Ini balik celah na Ogi ibu agron nangi. Balik agak boleh ro. Oh tiko. Tat uang kali kami na makan balik celah jadi makan itu na balik celah. Balik tiko balik harus Sapo. Mus ini ikan diangkat ke sana lagi, ke mana? Tempat orang jemuran ikan. Nah itu dapat ongkos lagi enggak? Dapat di ojek kemarin. jadi kata lu tuh, boleh biaya di. Sapo, jadi saya dapat informasi dari Pak Mus tadi, ini ikan setelah diojek dari laut tadi ke sini itu dapat biaya. Nah di sini lagi ke tempat penjemuran itu kena biaya lagi. Jadi banyak biaya terjadi. Oke, bagang apa? Bagan Rambu, Shinobu. Ini berangkat lagi nih satu ini. Wah ini dari tadi saya cari-cari ini bos. Ternyata ada ngopi-ngopi sama Pak Haji Mawang ini. Inilah Bang Andis, bos besar, pemilik atau owner Bagan Radit. Alhamdulillah, inilah akhir tayangan saya di Bagan Radit 01 Tinobu, Lasolo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Andis sudah memberikan kesempatan untuk meliput bagannya. Dan Pak Mus, terima kasih banyak sudah diundang saya nih. Berkat Pak Mus kita hadir. Apa pesan terakhirnya Pak Andis buat pemirsa dan Bisjek? Ya mudah-mudahan bisa sukses ini untuk Pak Haji.
Amin. Semoga ke depan semakin ya sukses lah, lancar lah Amin. rezekinya. Amin amin. Saya doanya juga semoga Bagan Radit bisa ada nanti 03, 04 dan seterusnya. Amin. Amin. Pak Mus, apa pesan-pesan buat anak Pak Bagan? Pesan Bagan supaya kedepannya anggota RPT masih kasih dia panjang, bisa menambah Bagan lagi. Amin. Nah itu pesan-pesannya. Oke Sapu, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe The Bugis Jack 19.